Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Mari pagi ini kita kembali menikmati sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga tanggal 31 Juli 2025. Perkenalkan, nama saya Tias Utami. Saya ingin mengajak kita semua memulai Saren pagi ini dengan doa yang dirangkai dari kitab Mazmur. Mari kita berdoa. Pada waktu pagi ya Tuhan, Engkau mendengar suara kami. Biarlah pagi hari ini menyampaikan kabar tentang kasih setiamu, sebab kepadamu kami percaya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang harus kami tempuh, sebab kepadamulah kami percayakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi ini saya beri judul Menghalau Rasa Takut Terhadap Perubahan. Saya mengambil inti renungan ini dari buku Daily with the King, Setiap Hari Bersama Tuhan Rajaku, karya W. Glenn Evans. Perubahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Perubahan bisa hadir dalam bentuk peristiwa besar maupun kecil. Meskipun perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup ini, namun banyak dari kita merasa takut atau cemas menghadapinya. Ketidakpastian yang menyertai sebuah perubahan seringkali memicu rasa tidak aman, bahkan bisa mengguncang keseimbangan emosional yang telah kita bangun. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi perubahan? Murid-murid Yesus juga dihadapkan pada perubahan menjelang kematian Kristus. Dan saat itu Tuhan berkata pada mereka, "Apa yang kuperbuat, sekarang engkau tidak tahu, tetapi kelak engkau akan mengertinya." Yohanes 13 ayat 7. Evans menulis demikian. Sebagai murid Yesus, aku harus mempelajari disiplin tentang perubahan dalam hidupku. Ide-ideku mengenai apa yang akan dikerjakan Tuhan sebelum Dia bertindak seringkali menjadikan aku kecewa, sebab ternyata aku ini adalah pelayannya, bukan penasihatnya. Ketika penyaliban Yesus sudah dekat, ia tidak menjadi kecewa, tetapi ia berkata dalam Matius 11 ayat 26, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Yesus menyerah dengan penuh kerelaan hati sebab ia mengetahui maksud Bapaknya. Inilah kuncinya, yakin dan pasti atas maksud Allah. Kita dapat menghadapi hal-hal yang terjadi dalam suatu perubahan selama kita menerima pribadi yang mengizinkan perubahan itu. Saya ulangi, kita dapat menghadapi hal-hal yang terjadi dalam suatu perubahan selama kita menerima pribadi yang mengizinkan perubahan itu. Bila kita berusaha melakukan tawar-menawar mengenai hal-hal kecil, cerewet karena adanya penundaan, dan merajuk ketika tampaknya Allah mengubah taktiknya, sesungguhnya semua itu menunjukkan secara tidak sadar ketidakpercayaan kita kepada Allah. Seringkali Allah akan mengatakan kepadaku seperti yang ia katakan kepada murid-muridnya, "Engkau tidak perlu mengetahui." Kisah 1 ayat 7. Perbedaan dasar antara manusia duniawi dan manusia rohani adalah manusia duniawi menuntut untuk mengetahui, sedangkan manusia rohani merasa puas dengan menaati saja. Itu sebabnya Allah tidak membuat pengetahuan sebagai syarat. Ia tidak mengatakan, "Hai orang yang kurang mengetahui,
melainkan ia berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Matius 6 ayat 30. Pengetahuan akan datang bersamaan atau sesudah sebuah peristiwa terjadi. Kehidupan kita ini sering dijalani dalam keadaan serba gelap. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia mengatakan ayat yang tadi kita baca. "Apa yang kuperbuat sekarang engkau tidak tahu, tetapi kelak engkau akan mengertinya." Banyak orang Kristen membuat diri mereka sendiri menjadi sakit dan pening dengan mencoba mengerti dan mengukur tindakan-tindakan Allah. Kita hanya akan mengalami kedamaian bila mempersilahkan sikap Yesus menguasai diri kita. Sikap yang mengatakan, "Itulah yang menyenangkan hati Bapa." Lukas 10 ayat 21. Aku dapat menyesuaikan diri pada perubahan, asalkan aku mau menyesuaikan diri pada Dia yang mengubah. Saya ulangi, aku dapat menyesuaikan diri pada perubahan, asalkan aku mau menyesuaikan diri pada Dia yang mengubah. Dalam tangan Allah yang tak berubah, aku tidak perlu takut pada perubahan apapun. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena setiap perubahan dalam kehidupan kami ini ada dalam kendali tangan-Mu. Kami mau terus mengingat firman yang mengatakan, yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu-lah ia percaya. Tolong kami ya Tuhan, untuk semakin mempercayai keputusan-keputusan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.